minute. Who are you? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rangga Staropal dengan nomor NIM 2210602044 dari kelas Ekonomi Syariah 1, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Patah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Ekonomi Islam dalam Lintas Sejarah. Apabila kita berbicara tentang sejarah, terutama tentang sejarah ekonomi Islam, maka kita akan kembali melihat dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Sunnah sebagai penjelasan dari Al-Quran yang di dalamnya terdapat penjelasan praktis menyeluruh, termasuk di dalam segi perekonomian. Pemikiran merupakan hasil dari pikiran manusia, sedangkan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah menuntun manusia untuk menginterpretasikan dan mengaplikasikan pemikiran mereka, termasuk dalam masalah perekonomian. Inilah yang menjadi sumber dari pemikiran ekonomi masyarakat Islam. Cendekiawan Muslim menerima ajaran-ajaran ekonomi dari Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar dan titik awal. Kemudian, mereka menggunakan akal dan pikiran untuk mengembangkannya, yang mereka gunakan untuk menerapkan beberapa prinsip dan untuk memecahkan beberapa masalah yang muncul dalam perekonomian, dan mereka tidak pernah ragu untuk mengambil manfaat dari bangsa lain selama itu tidak bertentangan dengan agama Islam atau syariat. Di dalam pengembangannya, Islam terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase pertama. Fase pertama merupakan fase abad awal sampai dengan 5 Hijriah atau abad ke-11 Masehi, yang dikenal sebagai fase dasar ekonomi Islam, yang dirintis oleh para fuqaha, diikuti oleh para sufi, dan kemudian oleh filosof. Pada awalnya, pemikiran mereka berasal dari orang yang berbeda-beda, tetapi di kemudian hari, para ahli harus mempunyai dasar pengetahuan dari ketiga disiplin ilmu tersebut. Fokus fikih adalah apa yang ada dalam syariah. Konteks syariah yang didiskusikan oleh para fuqaha adalah fenomena ekonomi. Tujuan mereka tidak terbatas pada penggambaran dan penjelasan fenomena ini. Namun demikian, mereka mengeksplorasi konsep maslahah atau utility dan mafsadah atau disutility dengan mengacu pada Al-Quran dan Sunnah terkait dengan aktivitas ekonomi. Perkembangan pemikiran ekonomi yang terkait dengan maslahah difokuskan pada manfaat yang akan diperoleh manusia jika manusia mengaplikasikannya dalam kehidupan berekonomi, dan sebaliknya. Yang terkait dengan mafsadah fokus pada kerugian yang akan ditimbulkan jika manusia mengaplikasikan dalam berekonomi. Sedangkan kontribusi yang diberikan oleh tasawuf terhadap pemikiran ekonomi adalah keajegannya dalam menjadi mitra yang baik dan saling menguntungkan, melarang kerakusan dan menolak akan kekayaan duniawi yang terlalu berlebihan. Sementara itu, para filosof Muslim
dengan tetap berasaskan pada Al-Quran dan Sunnah yang diikuti dalam pemikirannya, mengikuti para pendahulunya dari Yunani, terutama dari Aristoteles yang memfokuskan pembahasan ekonomi pada sa'adah dalam arti luas. Tak bisa dipungkiri bahwa para pemikir muslim memiliki hutang kepada para pendahulunya dari Yunani. Meskipun demikian, bukan berarti mereka mengikuti pemikiran barat, tapi mereka melakukan peninjauan ulang atau penyaringan terhadap pemikiran barat yang tidak sejalan dengan syariah. Hasil dari itu kemudian diajarkan dan dituliskan dalam banyak buku dan menjadi rujukan umat muslim pada saat itu, yang kemudian banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam pada fase pertama ini antara lain adalah Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf Al-Sayyibani, Abu Ubaid bin Salam, Haris bin Asad Al-Muhasibi, Junaidi Al-Baghdadi, Ibnu Miskawih, dan Al-Mawardi. Fase kedua yang dimulai dari abad ke-11 Masehi hingga abad ke-15 Masehi dikenal dengan fase yang cemerlang atau masa kejayaan umat Islam, karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan muslim di masa ini mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana umat Islam melaksanakan kegiatan ekonomi yang seharusnya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Pada saat yang bersamaan, di sisi lain mereka menghadapi realitas politik yang ditandai oleh dua hal. Pertama, disintegrasi pusat kekuasaan Bani Abbasiyah yang terbagi menjadi beberapa kerajaan ke dalam beberapa kekuatan regional yang mayoritas didasarkan pada kekuatan power ketimbang kehendak rakyat. Kedua, merebaknya korupsi di kalangan para pengusaha. Dan penguasa, diiringi oleh dekadensi moral atau hilangnya moral di kalangan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin. Yang kaya menjadi kaya dan yang miskin menjadi semakin terpuruk atau menjadi semakin miskin. Pada saat itulah kekuasaan Islam yang terbentang dari Maroko dan Spanyol di barat hingga India di timur telah melahirkan beberapa pusat kegiatan intelektual. Tokoh-tokoh pemikiran di fase ini adalah antara lain Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Al-Syaitibi, Ibnu Khaldun, dan Al-Maqrizi. Kemudian kita akan berlanjut kepada fase ketiga, yaitu fase yang dimulai pada tahun 1446 hingga 1932 Masehi. Merupakan fase tertutupnya pintu ijtihad atau masa stagnasi, yang mengakibatkan fase ini dikenal juga sebagai fase yang dimana independent judgment. Pada fase ini, para fuqaha hanya menulis catatan-catatan para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa sesuai dengan aturan standar bagi masing-masing mazhab. Namun demikian, terdapat sebuah gerakan pembaharuan selama 2 abad terakhir yang menyeru untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadis sebagai sumber pedoman hidup.
Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam pada fase ini antara lain Syah Waliullah, Jamaluddin, Muhammad Abduh, dan Muhammad Iqbal. Baiklah, setelah itu kita akan melanjutkan kepada fase keempat. Fase keempat adalah fase di mana ekonomi Islam bangkit dari keterpurukannya, yang dimulai dari tahun 1932 hingga saat ini. Di dekade 30-an hingga 60-an, banyak negara muslim yang sudah mendapatkan kemerdekaannya. Oleh karenanya, muncul perhatian yang lebih mendalam tentang sistem ekonomi Islam, yang dimana akan mereka gunakan di negara-negara muslim di tengah didominasi Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke fase terakhir, yaitu fase keempat, atau yang disebut juga fase kebangkitan, yang dimulai dari tahun 1932 hingga saat ini, yang dimana di dekade 30-an atau juga 60-an banyak negara muslim yang sudah mendapatkan kemerdekaannya. Oleh karenanya muncul perhatian yang lebih mendalam tentang sistem ekonomi, apa yang mesti digunakan oleh negara-negara muslim di tengah dominasi sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi komunis, dan juga sistem ekonomi sosialis. Periode ini dimulai dari abad ke-20 dengan periode take off, yakni mulai muncul berbagai karya pemikiran tentang permasalahan ekonomi dari perspektif Islam. Pada periode ini, intuisi ekonomi modern seperti perbankan, akuntansi, pasar modal, sistem perpajakan, dan lainnya menjadi sorotan terkait kepatuhannya terhadap nilai-nilai Islam, struktur ekonomi, sistem kepemilikan, sistem produksi, dan juga ekonomi pembangunan dikaji dengan lebih detail dengan sistem ekonomi Islam, terutama di aspek keuangan publik seperti zakat dan ushur, jaminan sosial, sistem perbankan tanpa bunga menjadi isu yang dikembangkan di periode tersebut. Pada dekade 60-an dan 70-an, sejumlah cendekiawan muslim mempublikasikan analisisnya tentang konsumsi, produksi, dan bagi hasil, zakat, dan dampak penghapusan bunga bagi perekonomian. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.